Kita harus menyukseskan. Yap, pantas saja selama ini Pak Bahlil kalau lagi pidato ataupun diwawancarai oleh media selalu ngelantur dan emosional. Ternyata beliau adalah peminum berat. Aduh. Dan hal ini lagi dan lagi membuat Pak Bahlil diejek habis-habisan oleh para netizen. Untuk itu tanpa berlama-lama langsung saja kita simak bagaimana komentar para netizen. Langsung saja kita ke videonya. Bancuki. Gila tuh si Ketum. Hah? Ketum pon yang banyak angkernya. Lagi rame. Dia minum minuman mahal. Wih. Mentang-mentang 38 juta baru bos. jadi ketum, gila. Doski celeng men. Baok doi, baok. Aduh, indah juga hidup ya gitu ya. Ya, kalau bahasnya sekarang nih abis nokip. Ya nggak? Enggak paling perasaan nih. Bodoh amat, rakyat mah susah-susah aja, penting gua senang mamen. Kan begitu. Ketum yang baru diangkat, yang pohonnya banyak angkernya. Astaga. Aku heran tengok dia setiap hari lewat di beranda aku. Cuma nampaknya ada mirip sama orang nih. Siapa ya? Coba ngeliat komen penonton. Siapa dia nih? Kalian harus lihat, ini adalah ketua umum Golkar, namanya Bahlil Lahadalia. Nah, ada hal yang menarik di sini nih. Di sini terlihat di gambar dia sedang menelpon. Tapi ada hal yang menarik di sampingnya, ada minuman keras. Bayangkan seorang pejabat negara, seorang ketua umum Golkar bisa menyediakan minuman keras. Dan kalian tahu harganya apa? Harganya lihat sendiri, 38 juta. 38 juta cuy, mau masuk 39 Ngeri. juta. Bayangkan kalau rakyat kecil, rakyat menengah ke bawah, itu kerjanya sampai dengan setahun itu baru bisa dapat uang sebegitu. Tapi bagi para pejabat-pejabat ini gampang tuh dapatnya. Sudahlah, mungkin dapat uang yang tidak halal, beli barang-barang yang tidak halal juga, miris. Yang menjadi pertanyaan saya, kenapa Golkar bisa pilih dia sebagai ketua umum tapi dengan attitude yang buruk seperti ini? Why? Kenapa? Fotonya viral karena kita nggak perlu cek lagi itu orangnya siapa. Nggak penting orangnya. Yang penting adalah fotonya asli. Sudah diteliti bagaimana refleksi dari tangan, bagaimana refleksi botolnya terhadap meja, dan lain sebagainya. Hanya tinggal metadata. Minum lagi, minum lagi, minum lagi, minum lagi. Kau ajak orang-orang, minum bersamamu. Kau gak ajak orang-orang, minum bersamamu. Minum lagi, minum lagi. Hati-hati sama barang ini. Kalau nggak hati-hati, bisa celaka kita. Minum lagi. Hati-hati barang ini. Kalau nggak hati-hati, bisa celaka kita. Jangan. Bos, saya ini dulu mantan aktivis 98. Yang turun demo itu kan kita. Si Bahlil ini aktivis 98. Emang lu kuliah di mana, Lil? Aduh, lulusan Uncepin lu ini, Universitas Cepet Pinter. Selamat jumpa teman-teman. Salam dari ujung timur Nusantara. Teman-teman, saya langsung ya ke sasaran.
Pak Menteri Bahlil yang saya hormati, Bapak itu seorang menteri. Layakkah Bapak mengeluarkan kata-kata bahwa orang Papua harus sadar diri dengan kebaikannya Pak Jokowi? Bapak itu seorang menteri, ada bahasa yang lebih layak, lebih pantas untuk Bapak ucapkan kan? Bapak bilang orang Papua harus sadar diri. Saya mau pakai bahasa Papua ya, bahasa hari-hari. Pak Bahlil. Pak Bahlil kok siapa? Aduh. Kok siapa baru bilang orang Papua harus sadar diri? Kok sendiri tuh yang harus sadar diri? Kok sendiri yang punya gagasan untuk Jokowi Pak Jokowi harus 3 periode sampai kacau sekarang? Kau yang mempengaruhi Pak Jokowi. Kok tidak sanggup toh kalau turun dari itu jabatan menteri? Kok tidak bisa terima kenyataan turun dari jabatan menteri? Jadi desak untuk harus 3 periode sampai situasi sekarang jadi begini. Kau yang cari muka. Kalau kau mau jadi penjilat, jangan kau mengatasnamakan Papua. Betul. Pak Bahlil, saya hormat kau, tapi kau jaga kau punya kata-kata dengan baik ya. Cukup sekali kau bilang putra dari Solo sudah bikin orang pusing keliling. Satu putra yang kau kata-kata itu, satu putra itu yang sekarang merusak konstitusi. Ingat Pak Bahlil ya. Pakar hukum begitu banyak di negara ini, orang-orang pintar sarjana hukum saja ngomong, bicara dan mengeluarkan semua pendapat sama dengan buang garam di laut. Jadi termasuk kau itu provokator di negara ini, Pak Bahlil. Jangan cari muka. Ingat, dalam catatan Indonesia Corruption Watch, Pak Bahlil nama masuk ya, dalam perizinan tambang. Mungkin karena itu ya Pak Bahlil, ketakutan untuk ditangkap sampai berbuat hal yang berlebihan. Pak Bahlil, hormat, berpikir yang baik. Kau masih sangat muda. Pak Bahlil masih sangat muda. Jaga kata-kata yang hendak dikeluarkan. Terima kasih, hormat untuk semua. Yap, itulah komentar-komentar para netizen terkait dengan terciduknya Pak Bahlil yang meminum minuman whisky yang seharga 38 juta. Sangat luar biasa. Dan juga komentar emak-emak dari Papua yang merasa tersinggung dengan sentilan Pak Bahlil mengenai warga Papua yang tidak tahu rasa terima kasih sama sekali dengan apa yang dilakukan Pak Jokowi selama ini. Karena Pak Bahlil merasa bahwa Pak Jokowi ini mempunyai jasa yang besar terhadap pembangunan Papua. Mungkin seperti itu. Nah, kembali lagi persoalan terciduknya Pak Bahlil meminum minuman keras. Saya kira ini adalah attitude yang buruk sebagai pemimpin, sebagai seorang menteri yang seharusnya memberikan contoh-contoh yang baik terhadap rakyatnya. Dan tidak heran ketika Pak Bahlil ini tampil di publik atau pada saat pidato, beliau selalu ngelantur dan selalu terlihat emosional ketika menyampaikan sesuatu atau tidak sependapat dengan sesuatu hal. Kita bisa nilai sendiri. Selalu terlihat ngotot dan mengeluarkan nada-nada ancaman terhadap orang yang bertolak belakang dengan apa yang ada di pikirannya. Baiklah sahabat-sahabat, saya kira hanya itu. Terima kasih sudah menyempatkan diri untuk menonton dan semoga terhibur dengan ledekan-ledekan para netizen terhadap Pak Bahlil tadi. Saya kira cukup menghibur. Dan saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.